Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4 Sulawesi hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk mengikuti sesi Zoom hari ini, dan sudah kan untuk mengikuti materi hari ini ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti Zoom, namun teman-teman ingin menambah informasi terkait materi hari ini, teman-teman juga diperbolehkan menonton video berikut ini. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, pastinya kita baca doa dulu ya. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Setelah kita baca doa, pastinya ada akan berikan kesepakatan pembelajaran. Kesepakatan pembelajaran pertama adalah silahkan teman-teman menyimak pembelajaran dengan tertib. Yang kedua, tidak menyela penjelasan. Yang ketiga, tidak menyalakan mikrofon kecuali sudah diizinkan. Yang keempat, tidak mencoret-coret layar ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah silahkan teman-teman menerapkan duduk yang baik dan ada bertanya selama belajar. Oke teman-teman, nah ini teman-teman sudah mempelajari materi terkait tokoh. Kali ini materinya adalah membandingkan watak. Nah, kan ya? Pusada punya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa itu? Kan? Apa ya? Pertanyaan yang kedua, apakah tokoh dan watak itu sama atau berbeda? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memilih tokoh agar teman-teman pasti penasaran kan jawabannya. Mari simak penjelasan. Oke, yang pertama, apa itu membandingkan? Nah, membandingkan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur persamaan atau perbedaan dari dua benda atau informasi. Jadi dalam membandingkan itu menggunakan kata sedangkan atau sementara dalam kalimat. Lanjut. Nah, pertanyaan kedua. Apakah tokoh dan watak itu sama atau berbeda? Kira-kira sama atau berbeda nih teman-teman? Berbeda ya. Kan? Mengapa berbeda? Nah, tokoh dan watak itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena tokoh adalah pemeran dalam sedangkan watak adalah sifat tokoh tersebut. Jadi kalau tokoh itu ada 3 ya teman-teman. Ada tokoh antagonis, tidak baik. Dia ada tokoh tambah. Sedangkan sifat tokoh protagonis, sifatnya seperti apa yang digambarkan? Contohnya, nabung, nolong, atau mandi. Seperti itu ya teman-teman. Watak itu berarti sifatnya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara memahami watak? Ini ada 2 caranya nih. Cara yang pertama adalah dari teks secara di gambaran watak. Kalau di cara yang wataknya sudah digambarkan di saat. Nah, ada yang cara kedua dari percakapan yang terdapat dalam. Jadi watak itu dapat dipahami ketika membaca percakapannya dulu. Dibaca ceritanya dulu. Jadi baca ceritanya dulu baru teman-teman pahami watak. Jadi teman-teman ada 2 cara untuk memahami watak. Oke. Nah, di sini Bu Sada sudah punya contoh teks fabel nih.
Nah, kira-kira fabel itu apa ya? Masih ingat tidak? Oke, barakallahu fiik. Nah, jadi fabel itu merupakan cerita yang diperankan hewan atau binatang. Jadi, hewan atau tersebut seolah memiliki sifat seperti dia. Itulah merupakan cerita fabel ya. Oke, kali ini contoh teksnya fabel, judulnya adalah Semut, Ulat, dan Kancil. Nah, silahkan. Nah, Ada akan membacakan fabelnya. Dan silahkan fokus ya. Nah, teman-teman juga diperbolehkan untuk membaca. Awal cerita, di pagi hari yang cerah sekali, seekor semut sedang berjalan ke sana kemari, sedang mencari makan. Di perjalanan pencarian makannya, si semut bertemu dengan seekor ulat yang sedang berjalan lambat. Di perjalanan pencarian makannya, timbul perasaan si semut ingin mengejek si semut. "Hai ulat," semut menyapa kepada ulat. "Hai juga semut," jawab si ulat sambil menolehkan kepalanya ke arah si semut. "Ulat, bolehkah aku bertanya sesuatu?" tanya. "Silahkan semut, kau mau tanya apa?" jawab si ulat. "Selama aku hidup, aku telah hampir semua hutan ini kujelajahi. Tapi aku sangat heran jika melihatmu ulat. Binatang-binatang yang pernah kutemui yang berada di dalam hutan ini mempunyai warna-warni yang terlihat sangat menarik dan cantik. Akan tetapi sepertinya hanya kamu ulat yang terlihat tidak cantik dan ejek." Si ulat hanya diam saja mendengarkan kata-kata si semut. Si ulat sama sekali tidak menanggapi perkataan si semut. Si ulat pun melanjutkan langkahnya meninggalkan si semut. Namun, sepertinya si semut sengaja sekali mengejek si ulat. Si semut mengejar si ulat dan memberhentikannya. "Hei ulat, kenapa kau tidak jawab pertanyaanku tadi? Kau hanya pergi begitu saja, tanpa kata si semut." Namun si ulat kembali tidak menjawab perkataan si semut. Ulat kembali melangkahkan kaki. Begitu terus-menerus dan sampai akhirnya si kancil melihat kejadian itu dan berkata kepadanya, "Hei semut, apa yang kau lakukan? Kenapa kau suka sekali mengejek ulat? Kita kan sama-sama binatang. Tak baikkah jika kita suka mengejek satu sama lain?" kata si kancil kepada. "Aku sama sekali tidak mengejek ulat, Kancil. Aku memang berkata benar, bukan?" jawab si. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, tampak semut yang sedang asik berjalan mencari bebatuan di tepian sungai. Karena keasikannya, si semut tidak melihat jalan dan tanpa disadari, si semut menginjak batu yang licin dan terjatuh ke air sungai. "Tolong, tolong!" teriak semut meminta pertolongan. Kancil yang mendengar teriakan minta tolong langsung menghampiri. Si kancil pun sangat terkejut melihat si semut hampir tenggelam di dalam air. Akan tetapi, si kancil tidak bisa berbuat apa-apa karena si semut sudah terbawa arus ke tengah. "Tolong, tolong!" Kancil pun ikut berteriak meminta bantuan kepada binatang lain penghuni hutan. Tiba-tiba, tampak dari kejauhan seekor kupu-kupu yang sangat cantik menghampiri si kancil dan bertanya, "Kenapa, Kancil? Ada apa?" tanya si kupu-kupu cantik itu. "Kau lihat di tengah sungai itu, ada semut yang hanyut dan hampir mati," jawab si kancil melihat si semut hampir tenggelam. Si kupu-kupu pun langsung mencari selembar daun kering dan ia letakkan di permukaan air sungai dekat semut. Si semut pun langsung menaiki daun tersebut dan kupu-kupu menariknya ke pinggiran sungai. "Syukurlah kau selamat semut. Kupu-kupu datang tepat waktu untuk ujar Kancil. Aku sangat berhutang budi kepadamu kupu-kupu. Terima kasih kau sudah menolongku tadi.
Namun, aku sama sekali baru melihatmu. Kau benar-benar cantik dengan sayap yang indah itu, ujar. Sebenarnya kita sudah pernah bertemu dan saling mengenal jika kau masih melihatnya semut. Aku adalah seekor ulat yang pernah kau ejek. Aku baru saja bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu. Jawab kupu-kupu sambil tersenyum. Terlihat semut sangat malu setelah mendengar jawaban dari kupu. Dan di dalam hatinya ia berjanji tidak akan pernah mengejek siapapun. Oke teman-teman, ini kita akan mencari tokoh dalam fabel semut, ulat, dan kancil. Sini Bu Sada sudah berikan tabel, nama tokoh dan tokoh. Yang pertama di sini ada nama tokohnya semut, tokohnya antagonis. Yang kedua ada ulat, tokohnya di sini protagonis. Yang ketiga ada kancil, tokohnya di sini protagonis. Oke, next selanjutnya di sini Bu Sada akan membandingkan watak tokoh dalam fabel semut, ulat, dan kancil. Tadi kita mengulas tokohnya, di sini baru kita membandingkan watak tokoh dalam fabel semut, ulat, dan kancil. Tokoh yang kita ambil atau tokoh yang akan kita bandingkan adalah semut dan ulat ya. Di sini ada watak tokoh semut dan ulat. Jadi tokoh semut itu tokoh antagonis. Di sini kenapa bertokoh antagonis? Nah ternyata wataknya atau sifat yang pertama adalah sombong. Itu adalah suka mengejek. Dia mengejek ulat ya. Sedangkan ulat itu tokohnya tadi protagonis. Wataknya itu sabar dan sabar karena tadi ketika semut mengejek, ya cuek saja, dia tidak hiraukan. Di sini watak ulat itu sabar dan pemaaf. Nah, di kotak yang kedua di sini persamaan antara tokoh semut dan tumbuh. Nah, persamaan dari wataknya ya, kan watak adalah percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena semut percaya diri dan penampilannya. Jadi persamaan di sini percaya diri. Ini semut percaya diri, kita bisa lihat dari percakapan. Semut sangat percaya diri dengan penampilannya. Dan sampai dia mengejek kita tadi ya teman-teman. Percaya diri bahwa dia sudah dia mengejek si ulat. Sedangkan si ulat yang diejek oleh tadi juga merasa percaya diri. Dia merasa bahwa dia menarik dan menarik walaupun si semut mengejeknya ya. Nah, sedangkan perbedaannya, perbedaan ini tidak terlihat di watak itu ya. Nih, tokoh semut memiliki watak yang sombong dan suka mengejek. Sementara, jika kita membandingkan ada kata harus kita tambahkan dalam itu kata sedangkan atau sementara. Nah, di kotak yang pertama sudah sementara ulat dan di kotak yang kedua tokoh semut merupakan tokoh antagonis, sedangkan tokoh ulat merupakan tokoh protagonis. Tokoh semut tadi watak sombong dan kan tokoh antagonis, sedangkan tokoh ulat tadi wataknya sabar dan kan tokoh protagonis. Oke, kita next lagi ya. Pada teks tersebut kita mengetahui bahwa ulat mengalami perubahan menjadi. Apakah teman-teman dapat menjelaskan tahapan lengkap perubahan ulat? Kira-kira teman-teman masih ingat nggak saja? Ya teman-teman, belajar metamorfosis.
Oke, kita ingat bersama-sama ya. Di sini Bu Sada tampilkan daur hidup kupu. Apakah teman-teman dapat mengerti kedua tahap pada daur hidup kupu? Ini Bu Sada sudah kupu dan sudah ada ulat atau larva. Apakah teman-teman bisa melengkapi yang di sini dan tahapan yang di sini? Apa? Ini ada telur. Dan yang di sini tahapannya adalah pupa atau kepompong. Barakallah. Tahapan daur hidup kupu di dapur. Ini teman-teman, selanjutnya menuju ke ulat atau larva. Terus yang ketiga adalah pupa atau kepompong. Dan selanjutnya menjadi kupu-kupu. Jadi ada 4 tahapan. Kita lanjut. Oke, nah di sini kupu-kupu merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Coba teman-teman pilih hewan berikut. Oke, Bu Sada sudah tampilkan 12 hewan. Nah, teman-teman silahkan mana yang metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Jadi kalau jawabannya ya, mengalami metamorfosis ya teman-teman. Sedangkan kalau jawabannya tidak, berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, kita mulai dari sapi. Kira-kira bermetamorfosis atau tidak? Oke, tidak ya teman-teman. Yang kedua ada gajah. Oke, barakallah, tidak juga. Di samping gajah ada gambar belalang. Betul sekali. Kalau di gambar belalang ini kira-kira bermetamorfosis atau tidak? Mantap. Ya. Di belalang ini bermetamorfosis. Nyamuk teman-teman harus juga mengalami metamorfosis. Ini apa? Lebah. Lebah juga mengalami metamorfosis. Di samping lebah ada katak teman-teman. Barakallah, benar ya, juga mengalami metamorfosis. Ada ayam. Ayam teman-teman? Oke, tidak ya, tidak mengalami metamorfosis. Kucing? Tidak juga. Oke. Ini apa teman-teman kira-kira binatangnya? Benar, kecoa. Kira-kira mengalami metamorfosis tidak? Oke, mengalami metamorfosis ya. Terus kupu-kupu pastinya mengalami metamorfosis. Nah, domba kira-kira teman-teman? Tidak ya. Nah, terakhir nih, apa nih teman-teman jenisnya? Hewan apa nih? Lalat. Apakah mengalami metamorfosis atau tidak? Oke, mengalami metamorfosis ya. Oke, barakallah. Jadi yang tidak mengalami metamorfosis dari gambar sapi, gajah, ayam, kucing, dan domba. Ya, 5 hewan. Oke, sedangkan yang mengalami metamorfosis di belalang, nyamuk, lebah, katak, kecoa, kupu-kupu, dan lalat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi tadi ada 5 yang tidak mengalami metamorfosis dan 7 hewan yang mengalami metamorfosis. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut ya. Nih, metamorfosis hewan dibagi 2 jenis. Untuk lebih jelasnya kita lihat daur hidup hewan berikut. Di sini ada daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Terus ada punya pertanyaan nih, apakah teman-teman dapat menemukan perbedaan dari metamorfosis kedua hewan tersebut? Dari daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang? Sepertinya ada teman-teman yang menebak dengan benar nih. Oke, agar lebih jelasnya, kita next ya. Oke, kita next. Di sini Bu Sada sudah punya diagram Venn. Diagram
Jadi dua jenis metamorfosis itu ada metamorfosis dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, persamaannya adalah merupakan perubahan bentuk hewan ya, teman-teman. Kita mulai dari perbedaannya. Nah, setelah persamaan, kita mulai perbedaannya ya. Nah, perbedaan yang pertama untuk metamorfosis sempurna. Nah, di metamorfosis sempurna itu melalui tahap pupa atau kepompong. Nah, teman tadi daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang ya. Itu kalau daur hidup kupu-kupu ada 4 tahapan, sedangkan daur hidup belalang ada 8. Jadi di situ tahapan yang berbeda adalah kalau di kupu-kupu ada tahapan pupa atau kepompong, sedangkan tahapan di itu tidak melalui atau tidak melalui tahapan pupa. Nah, yang kedua, kalau di metamorfosis sempurna, perubahan bentuk tubuh sangat berbeda dari bentuk awal saat bermetamorfosis. Jadi nah, sedangkan di metamorfosis tidak sempurna, itu perubahan bentuk tubuh tidak berbeda jauh antara bentuk awal hasil akhir proses metamorfosis. Nah, tadi sebenarnya belalang ya, kan? Ada telur, nimfa, dan belalang dewasa ya. Di nimfa itu tadi artinya itu adalah hewan muda, teman. Di belalang. Nah, belalang muda dengan belalang dewasa yaitu bentuknya sama, perbedaannya pada sayapnya saja. Kalau di hewan muda itu belum ada sayapnya, sedangkan di belalang dewasa sudah ada sayapnya. Oke. Jadi contoh di metamorfosis hewannya kupu, kata, dan nyamuk. Sedangkan di metamorfosis belalang, capung, dan kecoa. Oke, kita next. Selanjutnya di sini, ternyata sudah kelihatan. Nah, yang pertama untuk tadi ya materi terkait banding pada itu yang pertama membandingkan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengesamakan atau perbedaan dari dua benda atau informasi. Yang kedua, tokoh dan watak berbeda. Tokoh adalah pembicara, sedangkan watak adalah sifat tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang ketiga adalah ada dua cara, yaitu dari teks dari yang dalam. Kesimpulan yang berikutnya adalah kesimpulan untuk daur hidup. Kesimpulannya yang keempat, ini untuk pelajaran terkait daur hidup. Metamorfosis terbagi dua jenis, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kelima, ciri metamorfosis sempurna melalui tahap pupa atau kepompong, perubahan bentuk tubuh sangat berbeda dari bentuk awal saat metamorfosis, kupu-kupu, kata, dan nyamuk. Nah, yang keenam, ini ciri metamorfosis tidak sempurna. Antara lain, yang pertama tidak melalui tahap pupa atau kepompong, yang kedua perubahan bentuk tubuh tidak berbeda jauh antara awal dan hasil akhir proses. Yang ketiga, belalang, capung, dan kecoa. Oke, teman-teman. Nah, karena pastinya terakhirnya adalah penugasan. Nah, penugasan kali ini ada di Google Form untuk membandingkan watak tokoh pada tadi. Nah, untuk daur hidupnya ada penugasan di Home Fun Project aktivitas 09 ya. Nah, sudah agar teman-teman apa nih yang aktivitas. Oke, teman-teman, karena ada berikan berakhir video berikutnya, video pembelajaran hari ini ya. Jazakumullah khair teman-teman yang keren tadi dengan kesepakatan pembelajarannya, ya teman-teman dapat memahaminya ya, dan pastinya teman-teman kerjakan penugasan. Terus ada tutup dengan doa kata Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Usahadah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.